Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, sholatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Lanjut dari pembahasan kemarin, yaitu kitab syarah hadis Jibril. Kemarin sudah saya bacakan hadisnya. Sekarang kita bahas secara rinci satu persatu tentang Islam, iman, dan ihsan. Yang pertama adalah Islam. Al-Islamu huwa al-imtisalu lima ja'a bihi sallallahu alaihi wasallam minal ahkami syar'iyyati. Apa itu Islam? Islam itu mengerjakan segala sesuatu yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berupa hukum-hukum syariat. Nah, Islam itu sendiri ad-dinu al-maqbulu indallahi. Hanya Islam agama yang diterima oleh Allah nantinya. Alladzi ikhtarahu li ibadihi walam yartadi dinan siwahu, yang mana Islam ini adalah agama yang telah dipilihkan Allah untuk hamba-hambanya, dan Allah tidak ridho terhadap agama selain Islam itu. Nah, seperti kita ketahui bahwa Islam itu rukunnya ada 5 sesuai dengan hadis kemarin, yaitu percaya syahadat, menyaksikan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Allah satu-satunya yang wajib disembah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan salat, zakat, puasa Ramadan, dan haji ke Baitullah. Lanjut pada pembahasan tentang syahadat. Syahadat 2. Ar-ruknul awwalu min arkanil Islam asy-syahadatani. Rukun pertama dari Islam adalah 2 syahadat. Wala budda li sihhatil islami minan nutqi bihima ma'a tartibihima wa muwalatihima. Tidak bisa tidak, syarat seseorang untuk masuk Islam adalah membaca 2 syahadat. Wa ma'a fahmi maknahuma. Selain membacanya juga harus memahami apa itu isi syahadat tersebut. Apa sih maknanya syahadat itu? Makna syahadat itu Allah ilaha illallah a'lamu wa a'taqidu biqalbi. Aku tahu dan aku meyakini, wa ubayyinu li ghairi haqq, dan aku menjelaskan pada selain diriku kebenaran, bahwa Allah ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah wahdah, bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu huwal ghaniyyu amman siwa, bahwa sesungguhnya Allah itu tidak butuh pada lainnya. Wa makna syahadati anna Muhammadar Rasulullah, makna dari syahadat bahwa Nabi Muhammad utusan Allah, yaitu a'lamu wa a'taqidu biqalbi, aku tahu dan aku meyakini dengan hati, anna sayyidana Muhammadan ibni Abdullah, bahwa Nabi Muhammad bin Abdullah itu adalah Abdullah wa rasuluhu ila kafatil khalqi, bahwa dia adalah hamba Allah dan juga Rasul Allah untuk seluruh makhluk. Shadiqun fi kulli ma akhbaru bihi anillahi ta'ala, seorang nabi yang jujur dalam segala apa yang mengabarkan, apa yang dikabarkannya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yajibu ala kafatil khalqi tasdiquhu wa mutaba'atuhu, dan wajib bagi seluruh makhluk untuk mengikuti dan meyakini bahwa apa yang dibawa Nabi itu dari Allah Subhanahu wa taala. Syahadat ini, sahabat-sahabat, syahadat ini mengandung dari apa yang namanya adalah akidah. Aqaid 50. Aqaid yang mana kalau kita madhabnya Asy'ariyah itu ada 50 aqaid, yang mana 20 sifat wajib bagi Allah, 20 sifat muhal dari Allah, dan 1 sifat jaiz bagi Allah. Selain itu ada 4 sifat wajib Rasul, 4 sifat muhal Rasul, dan 1 sifat jaiz Rasul. Kita akan membahasnya lebih dulu tentang sifat wajib bagi Allah. Apa saja dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama namanya sifat nafsiyah. Nah, sifat nafsiyah ini apa? Sifat nafsiyah itu adalah sifat yang berhubungan dengan zat Allah itu sendiri. Yaitu hanya ada satu, yaitu sifat wujud.
Yang mana wujud itu adalah al-hal al-wajibah lidzati madamat adzatu ghairu mu'allalatin bi illatin. Bahwa wujud itu adalah keadaan yang wajib bagi sebuah zat, dalam hal ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya sifat nafsiyah. Yang kedua, pembagiannya adalah sifat salbiyah. Apa itu sifat salbiyah? Sifat salbiyah itu adalah sifat untuk menafikan segala hal, segala sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Yaitu ada sifat qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadis, qiyamuhu bi nafsihi dan wahdaniyah. Qidam berarti dahulu, menafikan lelawannya yaitu maksud kami bahwa qidam itu menafikan sifat muhalnya Allah, yang mana artinya adalah Allah tidak berawal. Baqo artinya adalah kekal, menafikan sifat lelawannya Allah yaitu yang akan berakhir. Mukhalafatul lil hawadis berarti Allah berbeda dengan makhluk, menafikan sifat yang tidak layak bagi Allah yaitu sama dengan makhluk. Qiyamuhu bi nafsihi, Allah artinya berdiri dengan zatnya sendiri, menafikan sifat yang tidak layak bagi Allah yaitu bergantung pada orang lain. Wahdaniyat artinya Allah itu satu, berarti menafikan sifat lelawannya, sifat yang tidak layak bagi Allah yaitu lebih dari satu. Itu adalah sifat-sifat salbiyah. Selanjutnya ada sifat ma'ani. Sifat ma'ani itu jamak dari makna, yaitu sifat yang mana itu adalah sebuah makna, seperti sifat qudrat, iradat, ilmu, kalam. Itu adalah sifat ma'ani. Sifat ma'ani ini berarti makna seperti ini. Ada orang ganteng, apakah bisa dilihat sifat ganteng? Nah, itu namanya makna. Ganteng adalah sebuah makna. Sifat ma'ani ini ada qudrat, artinya Allah mempunyai kekuasaan, Allah kuasa. Iradat, Allah itu mempunyai kehendak. Ilmu, Allah itu tahu. Hayat, Allah itu hidup. Sama, Allah itu mendengar. Basor, Allah itu melihat. Kalam, Allah itu berfirman. Ini namanya sifat ma'ani. Nah, bagi sebagian ulama 13 mulai dari sifat salbiyah 1, sifat itu sifat nafsiyah 1, kemudian sifat salbiyah 5 menjadi 6, ditambah 7 sifat ma'ani itu sudah cukup untuk mengenal Allah sebagai Tuhan. Tapi ulama mutaqaddimin, ulama yang modern, lebih modern mengatakan bahwa butuh 7 lagi sifat, yaitu sifat maknawiyah. Sifat maknawiyah ini apa? Sifat keterkaitan, sifat-sifat yang berkaitan dengan sifat ma'ani. Kalau Allah bersifat qudrat, maka konsekuensinya Allah itu bersifat kaunuhu qadiron. Kalau sifat Allah bersifat iradat, maka Allah konsekuensinya adalah kaunuhu muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiron, dan mutakalliman. Nah, itu adalah sifat wajib bagi Allah, yang mana wajib diketahui oleh setiap orang mukallaf bersama dengan dalil-dalilnya, meskipun itu dalil-dalil secara global. Kemudian kemarin ada yang viral di video bahwa ulama Asy'ariyah itu hanya menetapkan 20 sifat bagi Allah. Tidak seperti itu. 20 sifat wajib bagi Allah itu rumusan dari ulama-ulama Asy'ariyah. Untuk apa? Untuk mengenal Allah yang secara wajib. Sifat wajib-wajib tersebut menyatakan bahwa kalau ada Tuhan, maka yang menjadi Tuhan adalah zat yang layak, yang mempunyai sifat-sifat ini. Masih banyak lagi sifat-sifat yang lain yang tidak masuk di situ. Selain itu ada sifat mustahilnya Allah 20. Ada satu sifat jaiz Allah, yaitu fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Allah itu
terserah mau mengerjakan sesuatu atau meninggalkannya. Allah mau menciptakan sesuatu atau tidak, itu bagi Allah adalah sebuah jaiz. Nah, itu adalah salah satu sebagian dari penjelasan tentang syahadatu alla ilaha illallah yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah, khususnya yaitu sifat wajib yang 20. Kita akan lanjutkan pembahasannya di episode selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.